Di bagian sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang middleware. Hari ini, saya akan menuliskan function middleware di aplikasi Express. Kalau kamu buka user guide Express.js, maka dia memberikan sebuah contoh aplikasi, tapi hanya menampilkan pesan hello world ke layar. Aplikasi yang sangat sederhana. Terus, dia memberikan contoh membuat function middleware dengan nama mylogger yang hanya mencetak pesan log seperti ini. Pesan ini akan dicetak pada saat permintaan aplikasinya dilewati. Jadi silakan kalian buka lagi index.js. Di sini saya akan lakukan copy paste. Kita simpan di dalam index.js. Jadi function middleware-nya ditetapkan di satu nama sebagai variabel atau bisa kita sebut sebagai function expression. Function middleware memiliki 3 parameter. Yang pertama ada request, respond, dan function next-nya. Jadi ketika kita lakukan sesuatu, cetak pesannya, maka kalian perlu melanjutkan ke function berikutnya dengan tujuan melakukan tugas. Supaya function middleware-nya bisa dipasang di dalam aplikasi Express-nya, maka kita perlu melakukan load function middleware dengan memanggil sintak app.use. Jadi kalau kamu lihat lagi, ada perintah app.use. Ini adalah cara Express mengaktifkan dan memasang sebuah middleware sebelum kita melanjutkan ke function aplikasinya. Jadi di sini kita tinggal aktifkan function middleware yang sudah kalian buat. Tentu pasang middleware functionnya sebelum jalur rute aplikasinya dijalankan. Pastikan urutannya sudah sesuai, berarti kan kita harus melewati pintu ini dulu, baru bisa masuk ke jalur aplikasinya. Yang saya lakukan bisa merespon data kelas atau melakukan console log hello world seperti yang ada di contoh dokumentasinya. Kalian boleh jalankan nodemon index. Servernya is okay, buka browsernya, ketikkan localhost 3000. Servernya akan menggantung karena yang kita lakukan adalah console log. Berarti di dalam terminalnya akan ada pesan console log seperti ini. Nanti setiap aplikasinya menerima request atau permintaan, maka pesan lognya selalu dicetak ke dalam terminal. Atau yang saya lakukan bukan console log hello world, saya akan coba lakukan respon data JSON. Kita simpan lagi, nodemon akan melakukan update. Kalian sudah mendapatkan pesan lognya dan hasil datanya sudah berhasil dirender. Pada saat saya reload, maka pesan lognya akan selalu dicetak ke dalam terminal ketika URL aplikasinya diakses satu persatu. Misalnya saya akan arahkan ke /about. Yang kita lakukan adalah redirect ke Express.js dan pesan lognya berhasil dicetak kembali. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah urutan muatan middleware itu sangat penting karena fungsi middleware-nya akan dieksekusi pertama kali atau dijalankan terlebih dahulu sebelum masuk ke ruang aplikasinya. Dan jika seandainya fungsi middleware-nya dituliskan setelah rute aplikasinya dibuat, saya pindahkan di bawah, maka permintaan middleware-nya tidak akan pernah dijalankan. Jadi kalau saya balik lagi, datanya berhasil di-render, maka pesan lognya tidak berhasil dicetak. Kurang lebih penggunaan middleware yang sangat sederhana seperti ini, kamu bisa lakukan sesuatu sebelum kita melanjutkan ke proses berikutnya. Atau ada contoh lain, yaitu menampilkan informasi waktu, tapi fungsi middleware-nya hanya menyimpan data waktu saat ini ke dalam sebuah properti dari objek request dan boleh melanjutkan ke proses berikutnya. Sehingga ketika jalur rute
aplikasinya diakses, yaitu halaman utama, sudah tiba, maka kamu bisa menggunakan properti buatan tersebut untuk dicetak ke dalam layar. Atau kalian boleh kelola propertinya terlebih dahulu, baru ditampilkan hasil responnya. Kalian boleh coba, misalnya saya melakukan instant object dari JavaScript, ada objek yang namanya date, nulisnya keyword new, lalu nama objeknya. Objek date-nya kita simpan ke properti baru milik objek request. Jadi kalian tulisnya request.time, namanya bebas. Ini adalah nama properti yang kita tambahkan ke objek request. Nilainya adalah tanggal saat ini. Jadi pada saat saya simpan, servernya is okay, Nodemon akan melakukan update sesuai dengan kode program yang kita tulis, lalu saya reload. Tidak ada pesan yang dicetak, tapi yang jelas ada nilai yang disimpan pada saat kita melakukan request ke halaman home. Pada saat requestnya sudah tiba, kita bisa ambil objek tersebut untuk dicetak sebagai string. Jadi saya bisa tulis di sini date, lalu kita akses request.time. Supaya dia menjadi format string, kita bisa sambungkan dengan metode JavaScript toString seperti ini. Jadi nanti data objek date-nya akan diubah formatnya menjadi format default tanggal saat ini, tapi dalam bentuk string yang kita masukkan ke objek kelas. Jadi pada saat kita akses aplikasinya, maka akan dapat objek tanggal saat ini. Berikut ini adalah hasil responnya. Tentu objek ini bisa kita pakai ke semua URL aplikasinya. Tinggal tentukan aja request.time, lalu lakukan manipulasi dari tanggal yang kalian simpan. Jadi itu dia contoh yang kedua tentang middleware di dalam Express.js. Jadi sebenarnya ketika kita mengaktifkan Express.json dan Express URL encoded, maka kita sudah memasang middleware atau mengaktifkan fungsi JSON untuk bisa kita pakai di semua rute aplikasinya. Jadi secara tidak sadar, kalian melewati berbagai banyak pintu untuk bisa masuk ke ruangan aplikasinya.